misalkan di organisasi itu kan kita bekerja sama orang, kita bertemu dengan orang baru, kita belajar banyak hal, cara kayak menghargai orang, berbeda pendapat dan segala macam. Terus juga banyak banget kayak experience dalam dunia kerja buat kayak beginners gitu kan kayak berdampak banget gak sih? Halo muda-mudi, Halo muda-mudi, welcome back to another episode of malam minggu pemuda. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dong. Gue Amy. Gue Grace. Nah, kebetulan kita tuh dari sekolah yang sama, terus kita ikut organisasi yang sama juga nih, guys. Kita Iya, hari ini mau ngomongin apa sih, Gray? jadi today kita bakal ngomongin organisasi tuh penting gak sih? Seru banget ya Mi topiknya. Kayak Wah, seru banget nih. Ini kayak gue udah gak sabar nih ngomongin ini. Tapi pertama-tama, gue tanya dong, Grace. Definisi organisasi untuk lu tuh apa sih? Oke, so first of all, kayaknya in general nggak sih? Organisasi itu kan kayak a community ya, kayak perkumpulan terdiri dari orang-orang yang kayak memiliki tujuan yang sama, ya nggak sih, Mi? Kalau ini gimana tuh? Iya, gue setuju. Kalau gue setuju banget sama lu karena menurut gue emang kayak perkumpulan orang yang visi misinya tuh sama, terus mereka tuh berani kayak untuk saling membantu tuh biar mereka bisa mencapai visi misi tersebut gitu loh. Iya, bener banget, bener. So, menurut Amy nih, kan udah banyak ikut organisasi nih, ya kan? Iya So, iya iya, boleh boleh boleh. organisasi tuh penting gak sih, Mi? Kayak personal thoughts aja gitu. Penting gak sih? Gue jujur aja dulu ya, dulu tuh gue kira kayak ngapain sih ikut-ikut organisasi kayak nambah beban aja gitu loh. Makanya dulu tuh gue kepengen ikut OSIS tuh cuma gara-gara kayak oh OSIS tuh kelihatan keren gitu, bukan gara-gara kayak oh penting gitu. Jadi kayak Ya, awalnya sih gue emang B aja gitu kan sama organisasi, tapi lama-kelamaan semakin gue kayak ya abis pandemi gitu, enggak sih pas pandemi malah gue kayak mulai ngerasa kayak oh ini toh pentingnya organisasi karena ternyata emang kita perlu apa ya meluaskan wawasan gitu, terus kita harus bisa ketemu orang-orang baru karena kan at the end of the day pas kita gede mau nggak mau kita tuh harus kayak ketemu orang baru gitu kan. Jadi menurut gue sih penting banget ya Grace. Kalau menurut lu iya. gimana? Sama sih sebenarnya kayak ini. Cuman kalau gue tuh bener-bener baru banget ikut organisasi itu kayak bener-bener baru tahun ini. Kayak nyari-nyari dan segala macem. Because kayak since I'm the only child, kayak gue udah mention beberapa kali tentang ini, kayak gue tuh anak tunggal dan I don't have like someone to talk to, kayak as in like berdiskusi gitu loh, ngerti gak sih? Ya, pengen parents, cuman kayak Ngerti-ngerti. kayak kalau misalkan di organisasi itu kan kita bekerja sama orang, kita bertemu dengan orang baru, kita belajar banyak hal, cara kayak menghargai orang, berbeda pendapat dan segala macam. Terus juga banyak banget kayak experience dalam dunia kerja buat kayak beginners gitu kan kayak berdampak banget gak sih Mi buat nantinya. Gue sih sama ini sebenarnya nggak beda jauh. Yup. Betul betul gue setuju. Tapi kan lu tadi ngomong kan kayak lu tuh baru ngikut organisasi tuh sekarang gitu kan. Apa sih yang memberanikan diri lu tuh biar kayak oh gue harus berani ikut organisasi. Lu apa sih yang bikin lu berani? Sebenarnya first of all kayak kayak di otak gue kan organisasi itu kan kayak bekerja sama orang. Dan Betul betul. sebenarnya personally gue tuh suka kayak ngobrol, maksudnya kayak bekerja sama orang as in like kayak talking to new person, new people gitu-gitu kan. Cuman kalau kayak Mm-mm. gimana caranya, mungkin lebih kayak ke oh gue mau ikut organisasi, gue tau kapasitas gue, terus jadi kayak ya kayak lebih apa ya percaya diri aja sih, itu mungkin yang paling susah. Mungkin menurut gue personally itu yang Bener paling bener bener. kayak to think kayak gue bisa handle nggak ya kayak gitu sih. Kalau Amy gimana tuh? Lu kan experience-nya udah banyak. Kalau gue setuju sih sama lu, kita kan fellow INFJ kan, kita kan Ya, INFJ bareng, jadi kayak pasti kita suka dong ketemu orang di luar sekolah atau kayak just meet new people in general tuh kita suka, gue juga suka. Cuman kalau menurut gue personally, gue kan parents gue tuh kayak strict banget kan, jadi kayak pas gue mau ikut organisasi gue tuh takut kayak mereka tuh marah gitu loh, kayak kamu ngapain sih ketemu-ketemu orang iya di bener. luar sekolah gitu. Uh-huh. Gue takut mereka marah gitu kan, tapi jadinya gue ikut-ikut aja gitu kan. Tapi menurut gue emang kalau lu
perlu seseorang untuk memberanikan diri lu, kayak butuh support system gitu loh. And I Iya, didn't get that from my parents, tapi gue dapetnya tuh dari kayak teman-teman gue, karena mereka kayak pas gue mau ikut organisasi atau kayak pas mau interview atau mau apply, mereka langsung kayak udah ikut aja sih AIM, gas ikut aja. And menurut gue kayak itu benar-benar ngebantu gue untuk memberanikan diri ikut gitu loh. iya bener banget sih. Ya sih, support system itu juga salah satu hal buat kita berani gak sih? Ya kan? Benar. Jadi kayak personal experience ini tuh. Gue kan kalau gue ya, personal experience gue, pertama-tama gue Batak. Salah satu yang bikin gue seneng banget pas ikut Pemuda Bisa, tuh gue ketemu banyak banget orang Batak gue. Terus gue ketemu orang Batak tuh langsung kayak, gue ngomong sama mereka tuh langsung enak aja gitu loh, soalnya kan kayak, I don't know, kayak lebih, kayak kita tuh, gue merasa tuh kayak mereka tuh keluarga gitu kan. Jadi kayak, one of my personal experience ikut organisasi tuh kayak, fellow Batak people. Iya. Kalau lu gimana, Grace? Kayak probably kayak the first organization kan di sekolah gue yang ke plastic bag itu, kayak itu first experience-nya karena online, jadi kayak nggak gitu berdampak gitu loh kalau misalkan online. Betul. Tapi kayak dalam cara diskusi kayak maksudnya dalam cara berdiskusi kayak lebih ngerti lah, kayak jadi ngerti gimana cara berorganisasi. Nah, masuk ke Pemuda Bisa itu benar-benar kayak in the field. Makanya sih kayak benar-benar Iya, benar. Ya, karena kayak bisa dibilang kayak yang gue masuk ini itu kayak benar-benar the first organization yang gue keluar dari comfort zone gitu loh. Kayak without me knowing kayak gue jadi tahu gue bisa ini gitu loh. Kayak itu sih betul. yang gue dapet sekarang. Tapi itu dong, kayak gue masih shock dong, kayak pas lu masuk tiba-tiba lu ngechat gue kayak, lu ada di Pemuda Bisa ya? Terus gue kayak, lu juga di Pemuda Bisa, lu udah accepted gitu. Gue langsung kayak kaget gitu, kayak what gitu. Iya. Aduh. Bisa aja gitu ya, kita nggak plan, tapi taunya bisa bareng. Padahal kita nggak ada persiapan apa-apa ya. Iya, benar banget sih. Kayak gue nggak tahu sama sekali. Kayak ya gitu deh. Iya. So next question nih. Also, menurut lu, Grace? Apa tuh? Menurut lu ya, kalau misalnya kita mau ikut organisasi ini, kan dia udah ikut nih. Skill apa sih yang kita perlu tuh biar bisa ikut gitu loh? Sebenarnya kalau apa sih skill ya? Kalau skill kan tergantung kayak department and divisionnya nggak sih? Tapi kalau menurut betul gue personally buat ikut organisasi like in general itu mungkin lebih ke tanggung jawab, bisa kayak apa ya, iniin tanggung jawab masing-masing gitu loh, sama kayak percaya diri sama tentang apa yang lu bisa gitu loh. Kayak lu masuk gue setuju banget. Kayak lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu pilih dan lu kerjain gitu. Kalau Amy gimana tuh? I think one of the skill yang gue struggle itu time management. Karena at the end of the day, itu pasti sekolah tuh bakal kayak banyak PR, banyak ujian. Terus apalagi kalau lu ikut organisasi lebih dari satu, bayangin deh itu the amount of things that you have to do tuh kayak bener-bener wow, kayak gitu, kayak bener-bener otak gue kayak gak bisa. Otak gue tuh gak bisa comprehend gitu loh, kok banyak banget sampai to the moment dimana gue kadang-kadang, lu tau lah ya, kadang-kadang gue pas jam istirahat gue malah di OSIS room gitu-gitu kan itu time managementnya tuh harus kayak bener-bener ketat gitu loh, bukan ketat sih, lebih ke kayak harus fleksibel, tapi at the same time harus bisa manage waktu dengan bener gitu loh. And I think itu skill emang perlu banget. Iya bener banget, time management. Ya sih bener, itu paling penting. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh, Mi, kan lu manage waktu. Terus lu manage kalau saat lu berorganisasi gitu kan, gimana tuh ngatur waktunya? Kalau gue sih personally, gue tuh emang kita harus kayak benar-benar tahu prioritas kita gitu. Mau nggak mau, kita mau ikut organisasi sebanyak apa aja, yang paling penting tuh tetap sekolah nggak sih? Kayak paling penting tetap sekolah. Kayak mungkin sebelum sekolah ada kayak keluarga and whatnot gitu kan. Tapi obviously yang paling penting kalau dalam sisi akademis sama sisi ekstrakurikuler gitu kan, paling penting tetap sekolah. Jadi gue coba
mau ngapain aja kalau bisa sebisa mungkin tuh kayak bener-bener prioritize sekolah dulu. Sekolah tuh harus duluan, terus baru the rest comes gitu kan. Nah, gue personally ada momen dimana gue kayak bukan prioritisin sekolah gitu loh, kayak gue taruh anything else besides school duluan gitu kan. Akhirnya kayak malah jadi berantakan gitu loh, soalnya kan mau nggak mau sekolah tuh emang kayak yang paling dicari nanti di kayak masa depan gitu kan. Mereka pasti paling pertama bakal ngeliatnya nilai rapot lu sama sekolah lu gitu kan. Bukan berarti organisasi nggak penting, cuman kayak menurut gue harus bisa aja gitu prioritaskan kayak yang mana yang duluan, yang mana yang setelah itu gitu kan. Karena kalau enggak ya nanti berantakan aja gitu. Sama mungkin gue ya personally, gue weekly planner tuh bantu banget sih. Kayak, gue kalau nulis-nulis kayak weekly planner tuh gak cuma inget, tapi kayak jadi lebih lebih teratur aja gitu loh. Kalau lu gimana? Sama sih, gue juga weekly planner itu kayak bener-bener kayak udah di plan gitu loh, kayak karena banyak banget kan, apalagi kayak kita 2 SMA yang kayak udah mau kuliah, terus kita harus kayak bener-bener mempertahankan nilai ya guys. Terus dan segala bener. Iya, tapi kayak dari sisi organisasinya juga kayak ngebantu nggak sih? Terus kayak dan juga kayak ya bener sih, manajemen waktu kayak prioritasin yang mana dulu, tapi jangan lupa sama tanggung jawab yang harus kita kerjain juga gitu. Bener. Oke. Terus Grace, menurut lu pas lu berorganisasi apa sih kayak yang harus lu siapin gitu biar lu bisa masuk gitu? Apa sih yang paling penting yang harus lu siapin? Mungkin kayak kalau gue personally bener-bener personally pas gue mau masuk Pemuda Bisa ya, especially gue research sih Mi, kayak apa sih, kayak gue harus ngapain gitu kalau di organisasi dan segala macam ya kan. Itu mungkin personally gue pertama itu, terus kedua kayak tahu kapasitas sendiri nggak sih, kayak maksudnya kayak lu kayak bisa nggak nih nge-handle ini semua. Terus kayak terus kayak apa ya, know your department and division well, kayak your organization kayak tentang apa dan segala macem. Paling kayak gitu sih. Kalau gimana Mi? Gue setuju sih. Gue juga pertama kali ikut organisasi tuh gue riset. And honestly speaking, kalau gue bisa kasih tips ya, kalian tuh harus banget belajar kayak cara jawab pertanyaan interview. Karena pertama kali gue ikut organisasi, gue tuh kayak agak kena mental gitu loh pas interview. Kayak beruntung aja gue tetap masuk tuh, beruntung ya. Cuman kayak pas interview tuh gue kalau gue inget-inget interview pertama gue tuh kayak banyak banget kayak gitu loh kan. Iya bener, sama gue juga. Gue setuju sih sama Grace, kayak lu tuh harus tahu kekuatan lu tuh di mana, sama kelemahan lu tuh di mana. Karena mau nggak mau lu pas lu masuk organisasi lu tuh udah harus ada kayak personal brandingnya gitu loh, kayak gue jago di sini, gue nggak jago di sini, makanya gue masuk divisi ini gitu kan. Menurut gue tuh kayak itu one of the hardest part, apalagi pas lu bikin CV kan lu harus kayak ketik tuh kayak gue jago ini, atau kayak skill yang gue punya tuh ini. Nah itu lu bisa kayak gue sempet sih kayak pas bikin CV gue kayak mikir dulu kayak aduh gue jago apa ya, aduh gue tulis apa ya gitu kan. Karena kan emang in a way pas gue pertama kali ikut organisasi tuh kayak gue belum tahu gitu kayak gue tuh sebenarnya siapa, kayak gue jagonya di mana, sama gue kelemahannya di mana. I feel like personal branding itu important. Kayak you really have to know yourself. Gue setuju sama gue, bukan kayak perlu tahu kapasitas sama perlu tahu lu tuh jagonya sama kelemahannya tuh di mana. Know yourself well guys. Terus nih Mi, kan kita udah ngomong banyak nih tentang ikut organisasi ini, your personal experience, cara dan segala macem. Advantages yang Amy dapat pas ngikutin organisasi apa tuh Mi? Gue harus ngomong sih, paling pertama itu gue paling suka networking ya. Karena gue percaya deh guys, ini bukannya gue faker atau gimana, bukan ya. Lu ikut organisasi, followers lu naik. Sumpah ya. Lu kalau masuk organisasi pasti abis lu masuk pasti mereka bakal kayak ada kayak hello gitu kan, terus ada kayak welcoming party, terus pas welcoming party mereka bakal kayak you guys list IG yuk, mutualan gitu. Gak salah sih Gak salah, followers tuh pasti naik kayak. Tapi bukan followers doang sih guys, kayak lu tuh temen deket
temen deket tuh jadi banyak. Kayak I personally, walaupun gue belum pernah kayak ketemu in person with couple of people, gue bisa deket sama mereka gitu loh, kayak to the point dimana gue bisa kayak chat mereka freely gitu, kayak tiba-tiba gue pap gambar apalah atau gimana, kayak itu kan enak aja gitu to find like new close friends yang lu bisa kayak terbuka gitu kan kepada mereka gitu kan. Ya, Terus bener. kayak selain itu kayak gue setuju banget sama Grace pas tadi dia bilang kayak lu bisa dapet skill-skill buat dunia kerja, karena in my opinion keren banget sih kalau lu kayak pas masuk dunia kerja lu tuh udah ada kayak fondasi skillnya gitu kan, lu jadi sih. kayak lebih mateng gitu loh persiapan kerjanya ya kan. Kalau lu gimana Grace? Kalau advantage-nya nggak beda jauh sih sama ini. Pertama of course dapet teman banyak, like a lot of new close friends yang lu bisa tahu gitu kan. Terus kayak apalagi kayak pas masuk Pemuda Bisa tuh kayak not like in a like very serious people, kayak kita tuh bisa kayak saling kayak cerita, kita juga kayak maksudnya nggak not in as in like kerja banget gitu, enggak, kita kayak family kan ya kan. Terus kedua juga of course kayak experience-nya ya, kayak maksudnya karena gue nggak ngelakuin banyak hal gitu di rumah, jadi gue nggak gabut-gabut banget gitu loh di rumah, kayak lebih produktif sedikit lah ya guys gitu kan. Terus like third kayak of course skills yang didapat kayak misalkan kayak cara apa ya, kasih ide ke orang, kayak bekerja sama sih lebih tepatnya ya nggak sih, cara rewordingnya gitu sih. Benar. Sama kayak in a way kita juga dapat sertif gitu kan, karena kan pasti nanti lu mau apply for kuliah atau mau apply for apa aja gitu, pasti mereka juga minta kayak sertif ekstrakurikuler gitu kan, termasuk organisasi gitu kan, which is in my opinion bakal bantu banget kayak orang kalau ngelihat lu kayak lu udah ikut banyak organisasi, bakal kayak ini orang tuh experience gitu gak sih? Bener banget. Nah sekarang tapi pasti of course kalau ikut sesuatu ada advantages sama disadvantage-nya kan. Kalau lu apa sih Grace disadvantages-nya? Kalau gue personally disadvantages-nya mungkin kayak karena gue tuh anaknya suka kadang-kadang malu-malu gak jelas. Kadang-kadang. Jadi kayak kadang tuh it's very hard for me to kayak boost up kayak my apa sih kayak ngomongnya tuh kayak kadang suka nggak pede gitu kan. Kalau gue personally ya ini disadvantages-nya tuh gue jadi kayak kebanyakan mikir. Terus juga kadang-kadang time management sih sebenarnya. Kadang kayak benar-benar kayak jadi a lot of things to do. Jadi kayak suka hectic sendiri dan segala macem. Paling itu sih dari gue for disadvantage. Kalau Amy gimana tuh? Kalau gue sih sebenarnya mirip-mirip gitu ya, kayak gue sejak ikut organisasi gue bisa kayak mulai kayak me time gue jadi lebih dikit, atau kayak gue jadi harus ngurangin waktu ini atau ngurangin waktu itu demi bisa kasih waktu buat organisasi gitu kan. Menurut gue kayak yang pasti me time gue tuh lebih dikit, bukan berarti gue nggak ada me time ya, pasti gue tetap ada me time, cuman kayak agak dikecilin dikit aja gitu biar ada ruang buat organisasi kan. Tapi in my opinion kalau ditanya disadvantages-nya apa, gue juga nggak bakal kayak sampai kayak wow gitu, kayak gue nggak suka gini, gue nggak suka gitu, enggak sih. Menurut gue jauh lebih banyak advantages-nya dibanding disadvantage-nya. Malah kalau ditanya disadvantage-nya apa, gue harus kayak mikir 2 kali dulu gitu, kayak apa sih beneran apa sih disadvantage-nya, karena kayak karena kayak ada kayak sedikit banget deh disadvantages-nya dibanding advantages-nya gitu kan. Nah Grace, kalau bagi orang yang mau ikut organisasi, kita harus kasih rekomendasi gak sih organisasi apa? Iya guys, jadi Pemuda Bisa itu lagi open recruitment buat teman-teman semua yang mau ikut organisasi. Jadi if you guys lagi nyari nih organisasi buat kalian ikutin, bisa langsung aja cek IG-nya @pemudabisa. Karena kita lagi open recruitment, bisa lihat di bio-nya ya, bio Instagram-nya. Bisa lihat bio sama ada post juga kok guys, kalau kalian mau lihat divisi-divisinya. Iya. Nah guys, sumpah deh, menurut gue kalian harus ikut banget Pemuda Bisa, karena bayangin gue aja sama Grace yang nggak
ikutnya tuh kita nggak barengan ya guys. Kita Iya, tuh iya. pas apply for pemuda bisa tuh kita pisah, terus tiba-tiba bisa bareng, Iya, tiba-tiba bisa ketemu sama Amy. bisa ketemu, bener gila. Sama kita bener sih, pemuda bisa tuh udah kayak family banget. Jadi kalian harus coba ikut loh guys, bener-bener harus banget. Gue saranin kalian coba ikut, especially divisinya tuh ada banyak loh guys, kayak ada Iya. secretary, ada content writer, content creator, graphic designer, and personally gue PR sih, cuman PR kayaknya nggak lagi oprek, cuman nggak apa-apa guys, divisi-divisi yang lain itu juga seru banget, and menurut gue kalian tuh bakal dapet kesempatan untuk mengembangkan diri gitu loh ya gak sih Iya, guys? iya bener banget. Kayak di sini tuh nggak semua orang langsung jago nggak sih guys? Nggak. Betul, betul. Kayak iya nggak sih? Kayak semua tuh belajar. Kayak gue masuk sini tuh nggak ada skill apa-apa, tapi pas masuk sini belajar bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kayak ya, jadi kayak banyak yang bisa kalian dapat untuk masuk pemuda bisa. Betul, sama kalau kalian udah mau ikut nih, bener-bener deh, we wish you the best of luck, supaya Iya. semoga kalian bisa masuk, terus kalian bisa ngobrol sama kita. Yeay. Oke deh. Iya, Soalnya nggak sih Grace? Harus kita tutup gak sih Grace? Kenapa? Harus kita tutup gak sih? Udah selesai Iya. kan? Kita udah ngomong banyak-banyak nih, Emi. Ya udah ngomong banyak banget. Semoga ya episode ini berguna buat kalian, and kalian bisa dapat lebih banyak info regarding organisasi, terus kalian bisa ikut pemuda bisa juga. So, Iya. bye guys. Bye guys. Thank you.